Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira. Amma ba'du fa ya ikhwati fillahi a'azzani Allah wa iyyakum. Allah tabaraka wa ta'ala di dalam Al-Qur'an dan Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam berbagai hadis yang mengabarkan kepada kita, menginformasikan kepada kita bahwa setiap manusia itu akan mempertanggungjawabkan setiap apa yang dia amalkan dan dia lakukan di kehidupan dunia ini. Apapun yang kita dengar, apapun yang kita yakini, apapun yang kita lihat, apapun yang kita lakukan, apapun yang kita ucapkan, itu semua kelak akan dimintakan pertanggungjawabannya di sisi Allah tabaraka wa ta'ala. Itu semua kelak akan ditanyakan oleh Allah azza wa jalla secara detail satu persatu. Maka ingatlah, di setiap aktivitas kita, khususnya di media sosial, akan selalu ada hisab di balik itu. Akan ada perhitungan dari setiap apa yang kita lakukan, dari aktivitas-aktivitas kita ketika kita bermedsos. Meskipun amalan itu seberat dzarrah, maka setiap kalimat, setiap kata, bahkan setiap huruf yang kita ketik, setiap huruf yang kita utarakan di media-media sosial kita, itu kelak akan dipertanyakan oleh Allah azza wa jalla. Itu kelak akan dimintakan pertanggungjawabannya oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Tidak akan luput satupun. Bahkan setiap foto, setiap video yang kita download, yang kita upload, semuanya itu kelak akan dimintakan pertanggungjawabannya di sisi Allah tabaraka wa ta'ala, dan kelak akan ditanyakan satu persatu tanpa ada satupun yang luput. Allah azza wa jalla berfirman di dalam surat Az-Zalzalah ayat yang ke-7 sampai ke-8. "Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah." Maka barang siapa yang mengerjakan kebaikan seberat dzarrah, niscaya dia akan melihat balasannya. Dan barang siapa yang mengerjakan kejahatan, keburukan, dosa, maksiat, kezaliman, kefasikan seberat dzarrah, niscaya dia akan melihat balasannya. Maka di dalam ayat ini, ikhwati fillahi azzani Allah wa iyyakum, Allah tabaraka wa ta'ala sudah mewanti-wanti kita dari jauh-jauh hari sebelum Allah azza wa jalla menghisab kita, melakukan perhitungan dari setiap apa yang kita lakukan, dari setiap apa yang kita ucapkan. Allah tabaraka wa ta'ala sudah mewanti-wanti setiap amalan apapun yang kalian lakukan, walaupun itu amalan yang sangat ringan menurut kalian, maka itu akan dimintakan pertanggungjawabannya di hadapan Allah tabaraka wa ta'ala dan akan dibalas oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Dan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga telah mewanti-wanti perkara ini. Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah mengingatkan kepada kita jauh sebelum kita dihadapkan pada Allah tabaraka wa ta'ala untuk dihisab amalan-amalan kita. Dari sebuah hadis yang diriwayatkan oleh sahabat yang mulia Adi bin Hatim radhiyallahu ta'ala anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yaqifanna ahadukum baina yadayillah laisa bainahu wa bainahu hijab wala turjuman yutarjimu lahu." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, benar-benar setiap dari kalian kelak akan berdiri di hadapan Allah azza wa jalla. Tidak ada antara dirinya dan dengan Allah tabaraka wa ta'ala pembatas apapun, dan tidak ada di antara mereka berdua turjuman, orang yang menerjemahkan. Yutarjimu lahu, yang menerjemahkan bagi si hamba tersebut. Thumma la yaqulanna lahu, kemudian Allah tabaraka wa ta'ala akan berkata kepada si hamba, "Alam utika malan, bukankah aku telah memberikan kepadamu harta?" Fala yaqulanna, mesti dia akan berkata, "Bala, tentu ya Allah, Engkau telah memberikan aku harta yang banyak, Engkau telah memberikan aku kecukupan ketika aku hidup di dunia." Thumma la yaqulanna, kemudian Allah azza wa jalla berkata kepadanya, "Alam ursil ilaika rasulan, bukankah aku telah mengutus kepadamu seorang rasul, seorang nabi?" Fala yaqulanna bala, maka dia akan berkata, "Tentu ya Allah, Engkau telah mengutus seorang rasul kepada kami."
فينظر عن يمينه فلا يرى إلا النار ثم ينظر عن شماله فلا يرى إلا النار. Maka hamba tersebut ketika dia melihat ke kirinya, dia tidaklah melihat kecuali api neraka. Ketika dia melihat ke kanannya, maka dia tidak melihat kecuali api neraka. Kata Nabi SAW, "Falyattaqiyanna ahadukumun nara walau bisyiqqi tamrah." Maka hendaknya setiap kalian untuk takut kepada api neraka walaupun dengan satu biji kurma. Fa illam yajid fa bi kalimatin thayyibah. Kalau dia tidak dapatkan sebiji kurma, maka hendaknya dia mengucapkan ucapan yang baik. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, dan ini adalah lafaz dari Imam Bukhari rahimallahu azza wa jalla. Maka di sini syahidnya, ikhwati fillahi azzani Allahu wa iyyakum, setiap dari kita tidak akan luput dari pertanyaan Allah tabaraka wa taala, dari apa yang kita lakukan, dari apa yang kita perbuat di dunia ini. Kemudian ikhwati fillahi azzani Allahu wa iyyakum, hendaknya kita menjauhkan diri kita ketika kita sedang bermedsos. Kita menjauhkan diri kita dari sesuatu yang dapat membinasakan diri kita. Di dalam Sahih Bukhari, seorang sahabat yang mulia Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu berkata, "Innal mu'mina yara dhunubahu ka'annahu qa'idun tahtal jabal." Di sini Abdullah bin Mas'ud menggambarkan bagaimana seorang muslim di dalam berhadapan dengan amalan keburukannya. Lalu dia dibandingkan oleh Abdullah bin Mas'ud bagaimana seorang fajir, seorang kafir, seorang yang bermaksiat kepada Allah Azza wa Jalla, menentang Allah Tabaraka wa Ta'ala, bagaimana muamalah dia, bagaimana perilaku dia, bagaimana sikap dia terhadap dosa-dosa yang telah dia lakukan. Kata Abdullah bin Mas'ud, seorang mukmin dia melihat dosa-dosa yang telah dia lakukan, ka'annahu qa'idun tahtal jabal, seakan-akan dia sedang duduk di bawah sebuah gunung. Yakhafu ayyaqa alaihi, dia takut kalau seandainya dia tertimpa oleh gunung yang sangat besar tersebut. Wa innal fajira yara dhunubahu kadhubabin marra ala anfihi faqala bihi hakadha. Adapun seorang fajir, maka dia akan melihat dosa-dosa yang telah dia lakukan hanya bagaikan seekor lalat yang melewati mukanya. Lalu kemudian dia usir dengan tangannya begitu saja. Seorang fajir diibaratkan oleh Abdullah bin Mas'ud bagaikan orang yang melihat ada seekor lalat melewati mukanya dan hanya dia usir begitu saja. Begitu kecil dosa-dosa yang telah dia lakukan. Ya, pada hakikatnya itu adalah dosa-dosa yang sangat banyak. Adapun seorang mukmin, ikhwati fillah ya azzani Allah wa iyyakum, maka dia akan melihat dosa-dosa yang telah dia lakukan, walaupun pada hakikatnya dosa-dosa itu kecil, menurut dia itu adalah dosa yang sangat besar yang dapat membinasakan dirinya dalam satu waktu. Sahabat yang mulia Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu berkata, di mana perkataan beliau ini juga dikeluarkan oleh Imam Bukhari di dalam sahihnya, "Innakum lata'maluna a'malan hiya adaqqu fi a'yunikum minasy-sya'ri kunna na'udduha ala ahdin Nabi sallallahu alaihi wasallam minal mubiqat." Sesungguhnya kalian benar-benar mengamalkan amalan-amalan. Kalian benar-benar melakukan perbuatan-perbuatan yang dimana amalan-amalan tersebut lebih tipis dibandingkan sehelai rambut di pandangan kalian, tetapi kita para sahabat menganggap amalan-amalan tersebut ketika kita hidup di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwasanya amalan-amalan itu adalah di antara amalan-amalan penghancur. Minal mubiqat. Mubiqat artinya adalah al-muhlikat, amalan-amalan yang akan menghancurkan pelakunya. Kalian menganggap remeh amalan yang kalian lakukan, seakan-akan amalan itu begitu tipis dan begitu ringannya bagaikan sehelai rambut. Tetapi kita para sahabat ketika kami hidup di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam benar-benar menganggap amalan yang kalian remehkan itu
kami anggap amalan itu adalah amalan-amalan yang membinasakan pelakunya. Maka di sini ikhwati fillahi azzani Allah wa iyyakum, jangan pernah meremehkan dosa apapun. Jangan pernah meremehkan maksiat apapun. Jangan pernah meremehkan kejahatan apapun, keburukan apapun, karena setiap semua itu akan dimintakan pertanggungjawaban di sisi Allah tabaraka wa taala, dan Allah azza wa jalla akan membalas setimpal dengan apa yang kita lakukan. Maka bertakwalah kita dengan jari-jari kita, dengan lisan-lisan kita ketika kita sedang bermedsos. Naktafi bihadza wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam.